Gambaran yang tiba-tiba berubah. Bab 230. Yuki sangat kaget. Dia pun memberontak. Saat sedang mau teriak, tiba-tiba dia mencium wangi parfum yang tidak asing dari badan pria itu. Dia pun melihat ke belakang, dan benar, itu adalah Rehan. Melihat Yuki mengenali dirinya, Rehan masih tidak melepaskannya. Dia menariknya sampai ke koridor sisi satunya. Di sana baru dia melepaskannya. Leher Yuki pun sakit dan dia menjadi marah. Rehan, kamu mau apa? Diam-diam mengikuti aku, mau apa? Badan Rehan yang tinggi itu melihatnya. Matanya sangat bersinar. Dan dia berkata, Yuki, kamu kenapa mau mengikuti Rafael? Untung saja aku lihat, jadi aku langsung datang. Kalau tidak, kamu akan menghancurkan pertunjukan besarku. Pertunjukan besar apa? Kebingungan Yuki semakin dalam. Rafael dan Lira. Jangan-jangan mereka ada di kamar 3027. Mereka di dalam sedang berbuat apa? Rehan sepertinya tahu. Rehan pun tersenyum nakal dan berkata, nanti kamu juga akan tahu. Ayo, kita kembali ke hall. Melihat senyuman Rehan, muka Yuki menjadi merah. Ekspresi Rehan itu maksudnya apa? Dia benar-benar tidak paham. Yuki pun langsung berkata, bukannya Lira itu kekasih kamu? Kenapa sekarang dia bersama dengan Rafael? Rehan mengangkat kepalanya dan tertawa tanpa suara. Dia pun memutar-mutar wajahnya dan berkata, bisa-bisanya kamu menjelek-jelekkan seleraku. Yuki pun menutupi pipinya yang merah, lalu melihat Rehan. Aku lihat dengan langsung kok, hari itu kamu dan dia keluar dari kantor. Pakaiannya pun sangat elegan. Kamu sedang cemburu ya? Mood Rehan pun jadi sangat bagus. Dia memegang lengan Yuki. Bibirnya pun sudah tertempel. Yuki malu dan mendorongnya. Jangan macam-macam. Hari ini acara tunangan kamu. Kalau kamu tidak menghormati aku, setidaknya kamu menghormati diri sendiri. Bibirnya itu sudah sangat dekat, bersamaan dengan suara napas. Tercium wangi yang ringan. Rehan sangat ingin mencium wanita yang ada di depannya ini. Tapi waktu sangat terbatas. Hanya bisa menggigit bibirnya sebentar, lalu dilepaskan. Nanti aku baru akan membereskan kamu. Ayo, kita turun dulu. Aku naik tangga, kamu naik lift. Kalau telat nanti akan kelewatan pertunjukannya. Melihat Rehan yang penuh dengan rencana, Yuki pun sangat penasaran. Pria ini sebenarnya mau apa? Saat Yuki kembali ke lantai 1, suasana di hall sangat ramai. Orang-orang ternama dari berbagai bidang pun saling berbaur. Di lantai 1 sama sekali tidak ada apa-apa. Semuanya normal. Saat dia sedang berbicara sendiri, layar LED yang tadinya sebuah konser piano tiba-tiba berubah menjadi gambar seorang pria dan wanita saling bermesraan. Astaga!
Semua orang di hall pun terkejut. Mereka mengangkat kepala melihat layar itu. Di layar itu, wajah mereka sangat jelas. Mereka adalah Raphael dan Lyra. Sama sekali tidak bisa kembali. Bab 231. Orang-orang tertuju pada layar beberapa saat sebelum beraksi. Seorang wanita terlihat malu. Telah menutupi matanya dan menjerit terkejut di tempat. Ekspresi para pria tampak berbeda. Ada yang dengan gentle tetap menutup muka mereka. Juga ada yang terlihat senang menatap pada layar lebar, sambil berbicara dengan teman-temannya bertukar pendapat. Ini terlalu keterlaluan. Menteri Raphael mengejar wanita sampai masuk layar lebar. Payah. Menteri Raphael sungguh kuno. Itu gadis kecil yang tadi dia bawa kan? Dan menyatakan dia itu adalah putri saudara seperjuangannya. Tidak disangka seliar itu. Bella sedang membawa Tania berbicara dengan sekelompok wanita. Tampilan di layar lebar membuat mukanya pucat putih seperti kertas. Badannya bergemetar, bahkan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Menunjuk layar lebar itu, hampir saja pingsan. Tania terdiam beberapa detik lalu berteriak. Petugas keamanan. Petugas keamanan di mana? Apa yang terjadi dengan layar lebar ini? Cepat matikan. Petugas keamanan berlarian. Tetapi mana mungkin mereka tahu akan hal seperti ini. Menghabiskan sekian banyak waktu, tetap tidak bisa menemukan saklarnya. Masih terlihat sepasang pria dan wanita di layar lebar saling bercengkrama sambil berbicara dengan napas terengah-engah, dengan jelas terdengar oleh semua orang. Raphael, kamu di siang bolong berselingkuh denganku. Apa tidak takut ketahuan oleh singa betina tua? Kata Lyra sambil menyambut gerakan dari Raphael. Sambil berhati-hati mencari sudut. Tidak membiarkan kamera mendapatkan memotret bagian utama dari dirinya. Dia tahu, terus kenapa? Di luar aku punya berapa banyak wanita, dia tahu jelas. Raphael mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar mengenai istrinya. Bella dipenuhi dengan kemarahan dan akhirnya pingsan ke tanah. Tania bergegas memanggil ambulans. Di tengah kesibukan, dia melihat Rehan yang sedang santai perlahan melangkah turun setiap anak tangga. Tergesa-gesa menghampirinya. Rehan, cepat cari orang untuk menutup layar LED-nya. Papaku pasti sedang dibidik orang. Adegan di layar lebar terlalu kelewatan. Banyak tamu memilih meninggalkan tempat. Awak media yang diundang untuk menghadiri acara tunangan memegang kamera dan bergegas mengambil gambar yang terpampang di layar lebar. Berita yang sungguh menarik. Ini jelas sebuah bom besar dalam politik. Politik dan pornografi bercampur menjadi satu. Ini tentu akan menjadi berita terpanas. Rehan memandang Tania. Matanya dan senyumannya yang dingin dan kejam. Dia berkata, Tania, kamu tahu papamu dibidik oleh siapa? Tania terkejut. Matanya terbuka lebar menatap Rehan.
Hatinya berdegup kencang. Dari mata Rehan terlihat jelas dia haus akan darah. Tenggorokan Tania bisu hampir tak bersuara. Rehan, itu kamu? Proses acara pernikahan ini semua diatur oleh Rehan. Yang merencanakan taktik ini, jika bukan dia, siapa lagi? Sebelumnya mengira ini cara dia menunjukkan rasa sayangnya terhadapnya. Sekarang setelah dipikir, ternyata seperti sebuah duri beracun yang menancap di hatinya. Rehan menatap kerumunan yang meninggalkan tempat. Tersenyum seperti angin musim semi yang tiba. Benar, tebakanmu itu benar. Orang itu adalah aku. Tatapan mata Tania penuh dengan kebencian. Matanya tetap menatapnya dan menggertakkan giginya. Mengapa kamu melakukannya? Tanya Tania. Senyum di wajah Rehan mulai memudar. Dengan nada dingin dia berkata, aku hanya menggantikan Ken dan Yuki meminta keadilan. Yuki terluka dipatok ular berbisa. Mata Ken terkena luka bakar. Yuki dan Stephen dipoto secara diam-diam. Tania, apakah kamu berani mengatakan masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Ternyata Rehan tahu. Ternyata dia sengaja mau bertunangan. Hanya untuk melegakan dirinya dan berwaspada. Lira jelas hanya anak caturnya. Kejadian hari ini membiarkan semua tamu yang hadir untuk menyaksikan. Papanya sendiri terpaku di atas tiang dalam kolam memalukan dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi.